Pernah nggak kalian bingung kenapa harga cabai bisa melonjak tiba-tiba? Atau kenapa gaji bulanan terasa cepat sekali habis, padahal rasanya baru kemarin terima? Nah, semua itu ada kaitannya dengan ilmu ekonomi. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini kita bakal belajar tentang ekonomi dengan cara yang simple, santai, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, buat kamu yang merasa ekonomi itu rumit, tenang aja, kita akan bahas dengan bahasa yang gampang dimengerti. Secara sederhana, ekonomi adalah ilmu tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Bayangkan seperti ini, manusia punya keinginan yang tidak terbatas. Mau makan enak, punya rumah, kendaraan, jalan-jalan, tapi uang dan sumber daya kita terbatas. Disinilah ekonomi hadir. Ekonomi mengajarkan bagaimana kita membuat pilihan terbaik. Apakah uang ini untuk beli makanan? Apakah kita menabung untuk masa depan? Atau apakah kita investasikan supaya berkembang? Ekonomi bukan cuma soal uang. Ekonomi ada di sekitar kita setiap hari, dari cara kita memilih warung mana yang lebih murah, sampai bagaimana negara mengatur keuangan rakyatnya. Mari kita mundur ke masa lalu. Dulu, sebelum ada uang, manusia bertukar barang dengan sistem barter. Misalnya, petani padi menukar hasil panennya dengan ikan dari nelayan. Tapi masalahnya, barter itu ribet karena harus ketemu orang yang kebutuhannya pas. Dari situlah lahir uang, pertama berupa logam mulia, lalu kertas, hingga sekarang jadi digital di ponsel kita. Ilmu ekonomi sendiri sudah dipelajari sejak lama. Di dunia barat, ada tokoh bernama Adam Smith yang dikenal sebagai bapak ekonomi modern. Di dunia Islam, ada Ibnu Khaldun, seorang cendekiawan besar yang menulis tentang pajak, perdagangan, dan bagaimana negara bisa makmur atau hancur karena salah kelola ekonomi. Artinya, sejak ribuan tahun lalu, ekonomi sudah jadi fondasi penting dalam peradaban manusia. Bicara soal ekonomi, kita juga nggak bisa lepas dari pandangan agama. Dalam Islam, misalnya, ekonomi diatur supaya adil dan tidak merugikan orang lain. Ada konsep zakat, infak, sedekah, dan larangan riba. Kenapa? Karena ekonomi bukan cuma soal materi, tapi juga soal keberkahan. Dalam ajaran Kristen ada nilai tentang kejujuran dalam berdagang, tidak menipu, serta tolong-menolong. Dalam Hindu dan Buddha ada prinsip dharma, yaitu menjalankan kewajiban dengan benar, termasuk dalam urusan harta. Jadi, hampir semua agama sepakat, ekonomi harus dijalankan dengan nilai moral, bukan hanya mengejar untung semata. Mari kita balik lagi ke contoh sederhana, harga cabai. Kenapa harga bisa naik? Karena hukum permintaan dan penawaran. Kalau permintaan tinggi tapi pasokan sedikit, harga otomatis naik. Sebaliknya, kalau barang melimpah tapi orang malas beli, harga turun. Nah, hukum sederhana ini ternyata juga berlaku di banyak hal. Kenapa harga rumah makin mahal? Kenapa tiket konser cepat habis? Kenapa gaji bisa kalah sama inflasi? Semua itu bisa dijelaskan dengan ilmu ekonomi. Ekonomi membuat kita sadar bahwa setiap keputusan punya konsekuensi. Kalau kita boros, tabungan habis. Kalau negara salah kelola, rakyat susah. Dalam ilmu ekonomi ada dua cabang besar, mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi membahas hal kecil, seperti rumah tangga, usaha kecil, keputusan belanja. Misalnya, kenapa kamu memilih beli kopi sachet dibanding kopi di kafe? Itu mikroekonomi. Sementara makroekonomi membahas hal besar, seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Misalnya, kenapa saat pandemi banyak perusahaan bangkrut dan negara harus menggelontorkan bantuan? Itu makroekonomi. Dua-duanya saling terkait. Kalau mikro rusak, makro ikut goyah. Dan kalau makro bermasalah, mikro juga ikut kena dampak. Sekarang, kita hidup di era digital. Marketplace, e-wallet, hingga kripto, semuanya adalah bagian dari ekonomi modern. Kita mungkin nggak sadar, tapi setiap klik belanja online, setiap transfer, bahkan setiap like di media sosial, punya nilai ekonomi.
Ekonomi modern bukan cuma tentang jual beli barang, tapi juga data, informasi, dan bahkan perhatian kita. Itulah kenapa ekonomi sekarang sering disebut juga ekonomi digital. Jadi, apa itu ekonomi? Ekonomi adalah ilmu tentang membuat pilihan terbaik, bagaimana kita mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ekonomi bukan sekadar angka di buku, tapi nyata di kehidupan sehari-hari. Dari harga cabai, gaji bulanan, sampai kebijakan pemerintah. Dan ingat, ekonomi juga bukan hanya soal untung rugi, ada nilai moral, ada etika, ada tanggung jawab sosial. Kalau kita pahami ekonomi dengan benar, hidup kita bisa lebih terarah, dan masa depan kita bisa lebih cerah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa lanjut bahas topik ekonomi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.